Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulung Agung. Kali ini kita akan mereview tugas makalah yang berjudul Teknik Pengumpulan Data. Langsung saja saya share screen untuk materi yang akan kita review hari ini. Jadi review hari ini lebih ke teknis penulisannya. Untuk substansinya, untuk isi dari materinya akan kita bahas nanti bersama dengan narasumbernya tentunya. Ini teknik pengumpulan data. Ini pakai fontnya kan 16. Di sini ubah dengan ukuran hurufnya adalah 14. Makalah ini tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode. Nah, ini metode ya. Kita mata kuliahnya adalah metodologi. Nanti bisa diperbaiki. Oke. Untuk logonya sudah sesuai. Fakultas kita memakai redaksinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulung Agung adalah program studi. Jadi nanti fakultasnya bisa diganti dengan program studi ekonomi syariah STAI Muhammadiyah Tulung Agung. Nanti Tulung Agungnya jadi satu. STAI Muhammadiyah Tulung Agung. Jadikan satu baris. Oke. Jadikan satu baris. Oke, kata pengantar. Nah, di dalam kata pengantar ini yang perlu dikoreksi adalah fontnya. Ini yang paling atas ukurannya adalah 14. Nanti puji syukur kepada Tuhan dan semuanya teknik pengumpulan data. Oke. Memberikan informasi dan mau sampai kita baca. Nah, di dalamnya nanti ada redaksi ucapan terima kasih yang ditujukan kepada Ketua STAI Muhammadiyah Tulung Agung. Nanti disebutkan namanya siapa terlebih dahulu selaku Ketua STAI Muhammadiyah Tulung Agung. Dosen pengaku. Selanjutnya akan sejawat, jadi bisa teman sekelasnya. Oke, nanti setelah itu ini dikasih tanggalnya tanggal berapa dikerjakan. Nanti yang bawah adalah penyusun atau penulis. Oke, ini daftar isi nanti memakai huruf kapital atau huruf besar. Fontnya berapa Bu? 14 ya ukuran hurufnya. Jadi untuk yang ini konten data proses oke. Jadi ada 4 rumusan masalahnya karena di sini ada 4 pembahasan. Tentunya nanti di kesimpulan juga ada sama 4. Lanjut ke bab satunya. Bab satunya pendahuluan. Ini ukurannya kan masih 12. Fontnya pakai ukuran 14. Terus ini yang A kan dia keluar dari garisnya. Ini bisa dimasukkan ke sini. Atau tetap seperti tadi tidak apa-apa karena sudah yakin tanpa. Oke. Berarti ini oke, seperti ini ya. Oke. Ini yang perlu di review lagi. Ini setiap paragrafnya. Ini instrumen. Ini instrumen ini termasuk bahasa asing atau bukan? Instrumen ini ya. Terus ini setiap paragrafnya. Jangan lupa jika mengambil dari sumber rujukan maupun dari sumber referensi selalu dilengkapi dengan yang namanya footnote. Oke, di sini juga sama. Jika mengambil dari sumber rujukan atau referensi, itu disertakan footnote-nya. Ini juga sama. Kalau memang ini 1, 2, 3 merupakan pikiran dari penyusun, maka tidak perlu adanya footnote karena memang hasil pemikiran kita, tetapi
Jika ini mengambil dari kutipan sumber referensi ataupun sumber rujukan, untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah memang harus dilengkapi dengan adanya footnote di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, pedoman penulisan karya ilmiah seperti itu. Oke, ini ada 4 untuk rumusan masalahnya sesuai dengan daftar isinya. Oke, kita masuk di bab 2 pembahasan. Bab 2 pembahasan ini masih sama. Ini memakai ukuran fontnya adalah 14 pt. Nah, kita tidak memakai yang namanya catatan perut seperti ini. Ini kan dia pakainya catatan perut. Nah, di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung tidak memakai ini, tapi ini nanti bisa dilengkapi dengan yang namanya footnote atau catatan kaki. Ini juga nanti bisa dilengkapi dengan footnote. Nah, ini yang terakhir sudah ada footnote-nya. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, ini kan ngambilnya dari Blogspot kalau tidak salah ya, .co.id diakses tanggal ini. Oke. Memang Bu Mei sarankan alangkah lebih baik mengambil dari buku atau e-book ataupun jurnal online. Tetapi jika memang kesulitan untuk sementara tidak apa-apa pakai Blogspot. Tapi nanti next direvisi, diperbaiki. Kalau bisa sumber referensinya mengambil dari buku, e-book ataupun jurnal online. Kita masuk ke teknik pengumpulan datanya tadi pengertiannya. Sekarang kita masuk ke poin ini. Ini juga sama, reliable. Coba dicek ini kata asing atau bukan, atau memang sudah diserap ke bahasa Indonesia. Nanti bisa dipastikan. Kita masuk ke paragraf pertama di subbahasan yang B ini footnote-nya belum ada. Ini juga sama. Ini mengambil kutipannya dari mana? Ini juga sama. Belum ada footnote-nya. Terus yang ini beberapa teknik pengumpulan data secara umum. Ini juga belum jelas. Nah, ini case study. Ini kan bahasa asing. Bisa dicetak mirip. Indent interview sama. Bisa dicetak mirip. Questionnaire jika penulisan seperti ini masuk dia ke kata asing. Focus group discussion FGD ini juga bisa masuk ke kata asing. Oke, ini masuk ke sini. Kita masuk ke poin ini, observasi pengamatan. Jadi di teknik pengumpulan data memang ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan jika penelitiannya adalah kualitatif. Jadi teknik pengumpulan data di penelitian kualitatif itu ada wawancara, ada observasi, dan juga ada dokumentasi untuk teknik pengumpulan datanya. Observasi pengamatan. Nah, di sini kan ada tahun. Ini adalah catatan perut yang memang di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah tidak menggunakannya, tetapi kita menggunakan yang namanya footnote tentunya. Nah, ini nanti bisa dilengkapi lagi dengan adanya footnote. Sudah bagus isinya, setelah Bu Mei cek, tinggal biar bisa dipertanggungjawabkan karya ilmiah ini harus dilengkapi data-datanya seperti ini. Ini pakai catatan perutnya Susan Steinbeck ini. Jadi ini kan bahasa Inggris semuanya, mulai dari in participant sampai activities ini bisa dicetak miring ya, dicetak miring. Cetak miring. Selain bahasa Indonesia, pokoknya cetak miring semua, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Cina. Oke. Jadi di sini sama narasumber sudah dijelaskan terkait observasi itu, jenis-jenisnya juga sudah, klasifikasinya dari observasi itu apa saja sudah dijelaskan, tinggal dilengkapi dengan yang namanya footnote. Oke. Footnote-nya belum ada. Natural setting, nah ini. Terus masuk ke sini, kita masuk ke ini lagi, footnote-nya tidak ada. Sudah bagus isinya. Footnote-nya juga belum ada untuk ini. Nah, questionnaire atau angket, ini teknik pengumpulan data yang memang biasanya digunakan oleh peneliti di pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif. Karena kunci penelitian kuantitatif untuk pengumpulan datanya ada di questionnaire
atau diangket seperti itu. Kalau penelitian kual ketika menggunakan angket atau kuesioner itu hanya sebagai pelengkap saja. Yang paling utama itu ada 3, wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Tapi kalau angket kuesioner ini memang penting sekali di penelitian kuantitatif untuk teknik pengumpulan datanya. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa kuesioner atau angket memang itu digunakan untuk teknik pengumpulan data di penelitian kuantitatif. Ini nanti dicetak. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa penjelasannya juga, komplit lengkap, makanya Bu Mei bilang bahwa ini sebenarnya secara substansi, secara isinya sudah bagus sekali. Tapi memang harus dilengkapi dengan adanya footnote, biar bisa dipertanggungjawabkan karya ilmiah ini. Ini juga belum ada. Jadi setiap paragraf ya, kalau memang mengutip itu harus disertakan footnote. Setiap paragraf. Ini kelebihan kuesioner ini juga dijelaskan semua. Ini juga ini kelemahannya apa aja di kuesioner terbuka. Ini kuesioner tertutup close item, oke. Ini juga nanti dilengkapi ya dengan. Terus lanjut lagi di kelebihan dari kuesioner yang tertutup. Memang ada beberapa kelebihan di dalam kuesioner tertutup itu sendiri. Harus diperhatikan lagi. Terus kita masuk ke interview ataupun wawancara. Jadi wawancara di sini memang teknik pengumpulan data yang biasa dipakai oleh peneliti di penelitian kualitatif. Jadi bisa dilakukan secara tatap muka langsung oleh penelitinya atau memang melibatkan orang lain untuk menggali data di wawancara ini. Ini kita masuk di interviewnya, ini perlu diperhatikan lagi yang poin ini. Lagi kita ini ya, ini yang boleh berikan tanda. Jadi memang kehadiran peneliti di dalam penelitian kualitatif itu sangat penting sekali. Oke, di sini ada langkah-langkahnya bagaimana kita membuat suatu pedoman di dalam wawancara. Ini tampilkan untuk langkah-langkahnya seperti apa yang dapat kita lakukan di dalam penggalian data, di dalam mengumpulkan data di lapangan. Oke, ini ada redaksi dokumen. Ini dokumentasi ya, jadi dokumentasi itu bisa dokumen yang primer yang memang berkaitan dengan penelitian. Ada yang dokumen sekunder, memang dokumen pelengkap yang bisa dijadikan data untuk memperkuat penelitian yang sedang kita teliti. Ini proses pengumpulan data. Tadi sudah dijelaskan pengertiannya, teknik pengumpulan datanya. Ini juga dijelaskan proses pengumpulan datanya seperti apa. Ini ada di penelitian kualitatif dan juga ada di kuantitatif. Kalau proses pengumpulan datanya untuk penelitian kuantitatif memang untuk menguatkan ataupun membuktikan kebenaran dari hipotesis yang kita buat. Kalau proses pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif sendiri memang berbeda dengan penelitian kual dan juga kuant. Belum ada, ini sama sebenarnya. Oke. Ini sama beberapa poin belum jelas sumber-sumbernya. Di sini ada jenis-jenis data sebenarnya. Data itu sendiri ada data primer, ada data sekunder sebenarnya di dalam penelitian itu.
Ini sama pemateri sama narasumber di breakdown berdasarkan tipe penelitian, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, lebih rinci lagi untuk penjelasannya. Ini berdasarkan sumber, tadi ada yang primer maupun yang sekunder. Oke. Jadi nanti bisa dipahami. Ini berdasarkan cara memperolehnya. Bagaimana observasi, diamati, seperti itu. Observasi pun ada yang partisipasi dan ada yang non-partisipasi. Kita terlibat langsung di dalamnya, ada yang tidak terlibat langsung di dalamnya. Nanti footnote semua ya. Ini juga footnote-nya. Ini juga footnote-nya. Ini sama, ini juga footnote-nya. Wawancara dan eksperimental. Wawancara pun bisa dilakukan dengan sumber primernya yang pokok. Jadi mungkin ownernya, pemiliknya, direktur, pimpinan, bisa dengan karyawannya sebagai pelengkapnya. Gitu. Jadi wawancara bisa dilakukan dengan secara mendalam maupun tidak. Ini ada juga eksperimental. Ini materinya. Yang ketiga adalah penutup. Nah, di penutup sama masih menggunakan ukurannya 14. Nah, di sini nanti perlu diperbaiki lagi bahwa di rumusan masalahnya, rumusan masalah ada 4 poinnya. Jadi di kesimpulan juga menjabarkan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 4, otomatis di kesimpulannya ada 4. Nah, masuk ke daftar pustaka. Ini daftar pustakanya masih sangat minim sekali. Jadi minimal ada 5 referensi dalam karya ilmiah ini. Jadi nanti bisa ditambah lagi ya, karena tadi Bumi lihat isinya sudah sangat bagus sekali, sudah sangat lengkap. Oke, untuk daftar pustakanya ini sama, nanti ukuran fontnya diganti. Oke, demikian teman-teman untuk review dari makalah teknik pengumpulan data. Nanti bisa diperbaiki, kita lakukan diskusi juga terkait materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.